Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku sekalian. Gimana keadaannya hari ini? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu barang apapun. Selain itu, ibu juga berharap kalian tetap semangat dalam belajar walaupun kita dalam keadaan kondisi pandemik 19 sehingga kita harus belajar dalam keadaan jarak jauh, dan ibu mohon kalian tetap mendoakan semoga COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita dapat belajar dengan tatap muka seperti sedia kala. Anak-anakku sekalian, kalian sekarang sudah kelas 7, kalian sudah besar, tidak seperti yang kemarin. Kalian juga harus lebih dewasa dan lebih semangat lagi untuk belajar. Nah, kelas 7 kali ini pada semester 1 kita akan belajar tentang bilangan bulat. Nanti Bu Jenny akan menjelaskan poin-poinnya saja dan langsung Ibu lanjutkan ke latihan soal. Kita bahas hari ini nomor 1 sampai nomor 10 di modul yang telah Ibu bagikan. Kenapa Bu Jenny menerangkan cuma poin-poinnya saja? Karena bilangan bulat itu sebenarnya sudah kalian dapatkan ketika kalian duduk di SD. Hanya saja nanti di semester 1 kelas 7 ini bilangan bulatnya lebih detail, lebih spesifik, tidak seperti ketika kelas 6, kelas 5 ketika kalian duduk di SD. Bilangan bulat itu sebenarnya kalian sudah kenal di kehidupan sehari-hari. Cuman mungkin kalian tidak tahu saja. Bilangan bulat itu sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kalian sakit demam, ibu kalian kan akan mengukur suhu kalian dengan termometer. Nah, di situ akan tertera misalnya 39 derajat Celcius. Nah, 39 derajat Celcius itu termasuk bilangan bulat. Selain itu, misal lagi ketika kalian membaca peta, di situ tertera misal tinggi Gunung Muria 345 meter. Nah, itu juga termasuk bilangan bulat. Ada lagi ketika kalian mengukur suhu di dalam lemari es, tertera 4 derajat Celcius di bawah 0. Nah, itu juga termasuk bilangan bulat. Bilangan bulat sendiri itu terdiri dari 3. Yang pertama, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan 0. Sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan? Saya harap sudah paham ya anak-anak sekalian. Nah, kemudian kita lanjutkan ke letak bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, Ibu hanya mengingatkan saja ya, karena ini sudah kalian dapatkan ketika SD. Bu Jenny ini punya satu garis bilangan. Di tengah ini disebut apa? Bilangan 0. Ke kanan, bilangan apa? Bulat positif. Ke kiri, bilangan bulat negatif. Masih ingat kan? Nah, kanannya 0 berarti angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, sebelah kirinya bilangan 0 itu ada angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan bisa kalian lanjutkan sendiri. Nah, sampai sini bisa dipahami? Kemudian Ibu bertanya, kalau ini ada bilangan 0, berarti kanannya bilangan 0 itu lebih besar daripada sebelah kirinya bilangan 0. Dengan demikian, bilangan 1 itu lebih besar dari negatif 1. Bilangan 2 lebih besar dari bilangan 1. Kalau Bu Jenny bertanya, bilangan negatif 3 itu dengan negatif 2 besar mana? Betul, berarti besar negatif 2.
positif 4 dan negatif 1 itu lebih besar mana? Betul, positif 4. Nah, kesimpulannya dapat kita baca di sini. Makin ke kanan nilai bilangan makin besar. Sebaliknya, makin ke kiri nilai bilangan makin kecil. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Nah, kemudian modul yang berikutnya ini tentang operasi hitung pada bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Yang pertama tentang penjumlahan, ini bisa kalian baca sendiri karena ini cuma teori saja. Yang pertama sifat komutatif penjumlahan. Artinya apa? A plus B sama dengan B plus A. Contoh. Satu ditambah 2 itu sama dengan 2 ditambah 1. Perlu pembuktian. 1 tambah 2 berapa? Betul, 3. 2 tambah 1, 3. Sama kan? Nah, kemudian kita sifat yang kedua, sifat asosiatif penjumlahan. A ditambah B ditambah C itu sama dengan A ditambah B ditambah C. Contoh. 1 ditambah 2 ditambah 3 apakah sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3. Mari kita buktikan. Yang di dalam kurung kerjakan dulu. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3. 1 ditambah 2 tambah 3 berapa? 5. Kita cek bareng-bareng. 3 tambah 3 berapa? Betul, 6. Sama dengan 1 tambah 5 berapa? 6. Sama kan? Nah, kemudian 0. 0 merupakan unsur identitas penjumlahan. Kita buktikan. A tambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Sebagai contoh, sini contohnya 3 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 3. 3 tambah 0 berapa? 3. 0 tambah 3 berapa? 3. Sama dengan 3. Terbukti ya, kalau 0 merupakan unsur identitas penjumlahan. Kemudian, lawan atau inverse penjumlahan dari A adalah negatif A. Sudah cukup jelas? Terus, yang terakhir, sifat tertutup pada penjumlahan. Artinya, bilangan bulat ditambah bilangan bulat hasilnya merupakan bilangan bulat juga. Contohnya, saya ulangi lagi, bilangan bulat ditambah bilangan bulat hasilnya merupakan bilangan bulat juga. Contohnya, misal saya ambil Bu Jenny ambil 2 ditambah 3, hasilnya berapa? 5. 2 merupakan bilangan bulat, 3 juga bilangan bulat, 5 juga bilangan bulat. Berarti memenuhi sifat tertutup pada penjumlahan. Gimana? Sudah paham tentang ini? Sudah, saya harap kalian sudah memahami. Kemudian yang kedua, pengurangan. Operasi pengurangan merupakan operasi lawan dari penjumlahan. Artinya, pengurangan sebuah bilangan bulat sama artinya dengan menambah dengan lawan bilangan bulat itu. Contoh, A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Sudah cukup jelas ya? Nah, kemudian yang ketiga, perkalian. Perkalian pada bilangan bulat memiliki pengertian sebagai penjumlahan yang berulang dari hasil perkalian dua bilangan bulat yang berlaku. A kali B sama dengan AB, A kali negatif B sama dengan negatif AB, negatif A kali B sama dengan negatif AB, negatif A kali negatif B sama dengan positif A dikali B. Sampai sini cukup jelas? Kalau belum jelas, Bu Jenny jelaskan lagi dengan contoh. A kali B sama dengan AB. Contohnya, misal positif 2 dikali positif 3, hasilnya 2 kali 3 berapa? 6. Paham? Kemudian contoh yang A kali negatif B sama dengan negatif A kali B. Contoh,
2 kali negatif 3 sama dengan negatif AB. 2 kali 3 berapa? 6. Berarti negatif 6. Paham? Kemudian yang ketiga, negatif A kali B sama dengan negatif AB. Berarti negatif 2 kali 3 sama dengan 2 kali 3 berapa? 6. Min AB, negatif AB berarti negatif 6. Kemudian yang terakhir, negatif 2 kali negatif 3 sama dengan positif 6. Sampai sini ada yang ditanyakan? Udah cukup jelas ya. Kemudian kita lanjutkan ke sifat-sifat perkalian. Yang pertama, perkalian dalam bilangan bulat itu mempunyai sifat tertutup. Artinya, bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat hasilnya merupakan bilangan bulat juga. Contohnya seperti tadi. Misal 2 kali 3 sama dengan 6. 2 itu bilangan bulat. 3 juga bilangan bulat. Hasilnya 6. 6 itu juga bilangan bulat. Berarti memenuhi kalau perkalian dalam bilangan bulat mempunyai sifat yang tertutup. Kemudian yang kedua, sifat komutatif. Nah, sifat komutatif A kali B sama dengan B kali A. Kita buktikan, misal A kita ganti angka 2 dikali 3, apakah sama dengan 3 kali 2? Kita buktikan, 2 kali 3 6, 3 kali 2 6. Berarti terbukti kalau perkalian dengan bilangan bulat itu mempunyai sifat komutatif. Kemudian sifat yang ketiga, mempunyai sifat asosiatif. Nah, kita buktikan lagi. A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Kita buktikan ya. 2 kali 3 kali 4, apakah sama dengan 2 kali 3 kali 4? Kita buktikan. 2 kali 3 6 kali 4. 2 kali 3 kali 4 12. 6 kali 4 24. 2 kali 12 24. Sama ya, berarti juga memenuhi. Kalau bilangan bulat itu mempunyai sifat asosiatif. Kemudian sifat yang keempat, sifat distributif. Distributif itu apa? Distributif itu A kali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Mari kita buktikan. Misal 2 kali 3 ditambah 4 sama dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. Berarti 2 kali 3 tambah 4 berapa? Pintar, 7. 2 kali 3 6 ditambah 2 kali 4 8. 2 kali 7 14. 6 kali 6 tambah 8 14. Berarti terbukti dan memenuhi kalau perkalian mempunyai sifat, perkalian bilangan bulat mempunyai sifat distributif. Kemudian angka 1 merupakan unsur identitas perkalian. Sudah cukup jelas. Kemudian yang terakhir, bilangan bulat dikalikan dengan 0 hasilnya selalu 0. Contoh, 2 kali 0 hasilnya 0. 7 kali 0 hasilnya 0 dan seterusnya. Sampai sini paham ya? Paham. Kemudian yang keempat, tentang pembagian. Pembagian merupakan kebalikan operasi perkalian. Jika A, B, dan C bilangan bulat, C dibagi A sama dengan B sama artinya dengan A kali B sama dengan C. Maksudnya apa? Misal, Jenny kasih contoh ya. 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Paham sampai sini? Ini, pembagian ini kebalikan dari perkalian apa? 3 kali 2 sama dengan 6. Sudah cukup paham kan? Nah, pada operasi pembagian dua bilangan bulat berlaku A bagi B sama dengan AB. Contoh, 6 dibagi 2
sama dengan berapa? 3, positif 3. Kemudian A dibagi min B, negatif B, 6 dibagi negatif 2, hasilnya negatif 3. Kemudian negatif 6 dibagi negatif 2, positif 2 sama dengan negatif 3. Dan yang terakhir, negatif 6 dibagi negatif 2 sama dengan positif 3. Sampai sini cukup paham ya? Nah, B. Pembagian bilangan bulat tidak bersifat komutatif. C. Pembagian bilangan bulat tidak bersifat asosiatif. Dan D. Pembagian bilangan bulat tidak bersifat tertutup. Nah, ketiga ini buat tugas kalian tambahan untuk membuktikan bahwa pembagian bilangan bulat tidak bersifat komutatif, tidak bersifat asosiatif, dan tidak bersifat tertutup. Sampai sini paham ya? Kita lanjutkan ke latihan soal. Nah, maaf ini udah Ibu coret-coret. Kita lanjutkan soal yang pertama. Urutan suhu di bawah ini yang benar dari yang tertinggi sampai yang terendah adalah, ingat, yang tertinggi sampai yang terendah. Kita cek satu-satu. Yang A negatif 7, negatif 1, kemudian 0. Ingat, tertinggi ke rendah. Negatif 7, negatif 1, kemudian 0. Benar apa salah? Salah. Kemudian kita cek yang B, negatif 1, negatif 2, kemudian 1. Ingat, tertinggi ke terendah, dari yang tertinggi kemudian ke terendah. Benar apa salah? Salah. Yang C, 2, 0, negatif 5. Tertinggi, terendah, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berarti betul. Berarti soal nomor 1, jawabannya adalah C. Kita lanjutkan soal nomor 2. Suhu suatu benda adalah negatif 27 derajat Celcius, kemudian dinaikkan menjadi 32 derajat Celcius. Kenaikan suhu yang terjadi adalah, pertanyaannya, kenaikan suhu yang terjadi adalah, berarti caranya gimana? 32 derajat Celcius dikurangi negatif 27 derajat Celcius. Nah, negatif ketemu negatif jadinya positif. Jadi 32 derajat Celcius ditambah 27 derajat Celcius. Berarti berapa? Kenaikan suhunya 59 derajat Celcius. Jadi soal nomor 2 hasilnya D. Paham kan kalian? Nah, kita lanjutkan soal yang ketiga. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, negatif 25 lebih besar daripada negatif 23. Yang kedua, pernyataan yang kedua, negatif 8 lebih besar daripada negatif 11. Pernyataan ketiga, negatif 10 lebih kecil daripada negatif 19. Pernyataan yang keempat, 0 lebih besar daripada negatif 20. Pernyataan di atas yang benar adalah, kita cek lagi, negatif 25 lebih besar dari negatif 23. Benar apa salah? Saya ulangi, negatif 25 lebih besar daripada negatif 23. Pernyataan pertama salah. Pernyataan yang kedua, negatif 8 lebih besar daripada negatif 11. Betul. Yang pernyataan ketiga, negatif 10 lebih kecil daripada negatif 19. Benar apa salah? Salah. Kemudian pernyataan yang keempat, 0 lebih besar daripada negatif 20. Betul. Berarti jawabannya yang mana itu yang betul? 2 dan 4. Berarti yang C. Paham ya? Nah, kita lanjutkan soal nomor 4. Untuk memenuhi P, Q, dan R sembarang bilangan berlaku, itu soalnya Ibu revisi ya, itu P plus Q, berarti begini, P plus Q plus R sama dengan P plus Q plus R. Saya ulangi, P plus Q sama dengan P
Ini salah ya, ini saya coret, saya ganti P plus Q ditambah P plus Q plus R sama dengan P plus Q plus R. Hal ini disebut sifat apa tadi? Betul, asosiatif. Kemudian kita lanjutkan soal yang nomor 5. Bentuk distributif berikut ini yang benar adalah, kita cek lagi. Distributif yang A, P, Q plus R. P kali Q, Q kali R. Benar apa salah? Harusnya kan gini. Berarti harusnya P kali Q, P kali R. Berarti yang A salah. Kemudian yang B, distributif, harusnya gimana itu? Harusnya itu P kali Q dikurangi P kali R. Berarti yang B juga salah. Kita cek lagi yang C. Yang C kita cek P kali Q plus R. Harusnya bukan gini, harusnya gimana? P kali Q plus P kali R. Berarti yang C juga salah. Yang D, P kali Q dikurangi P kali R. Berarti jawabannya yang D. Nah, kita lanjutkan soal nomor 6. Hasil penjumlahan dari negatif 14 ditambah negatif 12. Nah, untuk penjumlahan bilangan bulat negatif, biar cara gampangnya itu negatif kamu anggap utang. Utang 14 ditambah utang lagi 12. Berarti utangmu nambah apa berkurang? Betul, berarti bertambah ya. Jadi berapa hasilnya? Negatif berapa? 26. Berarti jawabannya yang A. Paham kan? Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Soal nomor 7, hasil dari negatif 12 kurangi 6 ditambah 4 dikurangi negatif 7. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung dulu. Negatif 12 dikurangi 6, utang 12 dikurangi 6, jadinya berapa? Betul, berarti berapa ini? Negatif 18 ditambah negatif ketemu negatif, jadi positif. 4 ditambah 7, 11. Nah, hutang 18 dibayar 11, jadi masih berapa hutangnya? Hutang 18 dibayar 11, berarti utangnya masih 7. Berarti jawabannya yang C. Kita lanjutkan nomor 8. Hasil dari 5 ditambah negatif 8 dikurangi negatif 2 dikurangi negatif 3 tambah 6 ditambah negatif 2. Yang di dalam kurung dikerjakan dulu. Berarti 5 ditambah negatif 8 hasilnya berapa? 5 ditambah negatif 8 negatif 3. Min ketemu jadi plus 2 dikurangi negatif 3 tambah 6, berarti utang 3 dibayar 6 masih 3 ditambah negatif 2. Negatif 3 tambah 2 negatif 1 dikurangi 3 tambah negatif 2 berapa? 1. Negatif 1 kurangi 1 berarti hasilnya negatif 2. Berarti jawabannya yang C. Terus nomor 9. Diberikan pernyataan yang pertama, negatif 5 ditambah 4 sama dengan 9 kurangi 10. Kita cek dulu. Negatif 5 ditambah 4 berarti berapa? Negatif 1. 9 kurangi 10 negatif 1. Berarti nomor 1 betul. Kemudian nomor 2, negatif 30 dikurangi negatif 8 sama dengan negatif 22. Negatif 30 min ketemu min jadi plus 8. Berarti betul ya. Pernyataan nomor 2 juga betul. Nah, pernyataan nomor 3. 20 kurangi 18 lebih besar daripada negatif 2 ditambah 20. 20 kurangi 18 berapa? Sini ya. 20 kurangi 18 lebih dari negatif 2 ditambah 20. 20 kurangi 18 positif 2 lebih dari negatif 2 tambah 20 berapa? Positif 18. Benar apa salah? 2 lebih besar daripada 18? Salah.
Kemudian yang terakhir keempat. Tak tulis ini 4 kurangi 3 tambah 7 lebih dari negatif 9 kurangi 10. 4 kurangi 3 1 1 tambah 7 8 lebih dari negatif 19. Betul apa salah? Betul. Berarti yang benar 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Ada jawabannya ya. Berarti soal nomor 9 jawabannya 1, 2, dan 4 benar. Nah, kita lanjutkan yang terakhir nomor 10. Nilai K yang memenuhi dari bentuk K ditambah 89 sama dengan 105. Caranya sebagai berikut. Caranya begini. K sama dengan itu dianggap ruas. 105 89 pindah ruas itu maksudnya daerah di kanannya sama dengan itu ruas kanan dan di sebelah kirinya ruas kiri. Ruas kanan pindah ke ruas kiri positif jadi negatif. Ruas kiri pindah ke ruas kanan sama positif jadi negatif. Nah, 89 ini berada di ruas kiri. Saya pindah ke ruas kanan karena 105. Itu bilangan bulat, 89 juga bilangan bulat. Temennya, gampangannya ini temennya. Berarti 89 pindah ruas jadi negatif. K sama dengan berapa? 105 kurangi 89 berapa? Berapa? Nah, jadi K-nya sama dengan 16. Nah, demikian pembahasan kita kali ini, modul 1 kelas 7 nomor 1 sampai nomor 10. Ibu harapkan kalian paham. Besok Ibu lanjutkan dengan pembahasan nomor 11 sampai 20. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.